Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelia Ahmara dari kelas 2C Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai representasi data pada komputer. Apa sih representasi data itu? Representasi data adalah metode atau cara yang digunakan untuk menafsirkan berbagai data dan informasi dalam komputer, termasuk sistem biner, bit, byte, dan sistem bilangan serta pengkodean karakter seperti ASCII dan Unicode. Tipe informasi yang berbeda memerlukan teknik representasi yang berbeda pula. Representasi data ini berfungsi untuk mengurangi jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan sejumlah data. Semua data di komputer dipresentasikan dengan angka. Saat kita mengetik di keyboard untuk menulis dokumen, komputer tidak menyimpan simbol itu sendiri, melainkan angka yang mewakili simbol tersebut. Itu sebabnya format ASCII digunakan secara global untuk menetapkan angka pada simbol. ASCII, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Dalam pengkodean, kode ASCII memanfaatkan 8 bit, namun pada saat ini kode ASCII telah digantikan oleh kode Unicode yang dalam pengkodeannya memanfaatkan 16 bit, sehingga memungkinkan untuk menyimpan kode-kode lainnya seperti kode bahasa Jepang, Cina, Thailand, dan sebagainya. Dalam ilmu komputer ada 4 sistem bilangan. Yang pertama itu ada sistem bilangan biner. Bilangan biner atau binary digit atau bits adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner disebut juga dengan bilangan berbasis 2. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Leibniz pada masa zaman ke-17. Sistem bilangan ini merupakan landasan dari semua sistem bilangan berbasis digital. Di sini kita akan melihat bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal berbasis 10 ke bilangan biner berbasis 2. Di sini saya punya bilangan 25 dalam basis 10. Ini akan kita ubah menjadi bilangan biner. Caranya adalah dengan membagi 25 dengan 2 sampai habis. Kita buat tabel. Yang pertama ada pembagian dengan 2, lalu ada hasil bagi dan sisa. Jadi 25 kita bagi dulu dengan 2, diperoleh hasil baginya adalah 12, bersisa 1. Lalu kita bagi lagi hasil baginya. 12 kita bagi dengan 2, maka hasil baginya adalah 6, sisa 0. Lalu 6 kita bagi dengan 2 lagi. Jadi hasilnya adalah 3, sisa 0. Lalu 3 kita bagi dengan 2, yaitu 1, sisa 1. Dan yang terakhir adalah 1 kita bagi dengan 2, yaitu 0, sisa 1. Nah, untuk penulisan bilangan biner itu kita akan mulai dari bawah ke atas. Jadi, bilangan 25 dalam bentuk biner adalah 11001. Oke, selanjutnya adalah bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8 angka. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Fungsi bilangan oktal adalah memudahkan programmer membuat program sebelum menerapkannya ke dalam mesin. Bilangan oktal membantu programmer sehingga tidak perlu menuliskan deretan bilangan biner yang rumit. Salah satu contoh penerapan bilangan oktal dalam komputasi yakni guna mengetahui common properties pada arsip atau file HTML sebuah server. Lalu yang ketiga ada bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang selama ini kita gunakan. Dalam sistem angka ini, setiap angka atau nilai diwakili dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Fungsi bilangan desimal bagi sistem komputer adalah lebih memudahkan pengguna sebab sistem bilangan desimal ini lebih mudah dikenali. Contoh sistem bilangan desimal pada komputer adalah penulisan IP address. Selanjutnya, representasi data berupa gambar atau warna. Data gambar biasanya disimpan dalam berbagai format, misalnya seperti JPEG, PNG, atau bitmap. Dalam merepresentasikan warna dalam suatu gambar digital,
Model-model warna digunakan untuk menggambarkan warna dalam bentuk angka. Pada umumnya, suatu warna direpresentasikan sebagai kombinasi dari beberapa warna primer yang memiliki intensitas yang beragam. Pada layar monitor komputer, warna direpresentasikan oleh beragam titik cahaya, di mana layar monitor telah dirancang sehingga warna-warna yang ditampilkan pada piksel komputer merupakan gabungan dari warna merah, hijau, dan biru, atau yang kita kenal dengan sistem RGB yang merupakan singkatan dari red, green, dan blue. Adapun bilangan yang digunakan untuk memberi kode warna ini disebut dengan bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang memiliki 16 basis. Simbol-simbol itu mulai dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Jadi ini pakai huruf, misalnya warna putih akan diberi kode warna FF, sedangkan warna hitam akan diberi kode 000000. Format bilangan heksadesimal ini juga biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebagian besar kode kesalahan dan nilai lain di dalam komputer. Para programmer menggunakan angka heksadesimal karena nilainya lebih pendek daripada jika ditampilkan dalam format desimal maupun biner. Contohnya nilai heksadesimal F4240 sama dengan angka 1 juta dalam desimal dan 1111000010000000 dalam biner. Yang terakhir ada representasi data berupa suara dan video. Data audio disimpan sebagai bentuk gelombang mewakili amplitude gelombang suara secara berkala sepanjang waktu. Bentuk gelombang dapat diambil sampelnya dengan kecepatan berbeda untuk memberikan kualitas suara yang berbeda pula. Dengan kecepatan pengambilan sampel yang lebih tinggi menghasilkan kualitas audio yang lebih baik. Data audio dapat disimpan dalam berbagai format file, salah satunya MP3. Sedangkan data video disimpan sebagai rangkaian gambar diam atau frame yang ditampilkan secara berurutan, sehingga memberikan ilusi gerakan. Jumlah frame per detik, resolusi setiap frame, dan kompresi yang digunakan untuk menyimpan data, semuanya berkontribusi terhadap kualitas video. Data video dapat disimpan dalam berbagai format file seperti MP4 atau MOV. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa representasi data ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama memudahkan kerja komputer untuk melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data lainnya. Yang kedua, mempermudah komputer untuk menyimpan data dalam berbagai format, mulai dari file, teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Yang ketiga, membantu mengubah informasi seperti teks, gambar, dan suara menjadi format yang dapat diolah komputer. Dan yang terakhir, berperan penting dalam keamanan data. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.